Shalom. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini, dapat bersekutu, kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita buka kegiatan ibadah kita pada hari ini, kita bawa hati kita dalam hadirat Tuhan. Kita bawa setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Bawa pujian kita dari Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kata sekali lagi. Kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kebenaran, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita pujikan pujiannya sekali lagi. Dan saya undang Bapak Presiden Jemaat berdiri. Semua katakan bersama-sama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kebenaran, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kebenaran, ku tak engkau
Nah, Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan kita renungan pujian dalam haleluya. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesatan, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempat Tuhan perlindungan kami. Hanya Engkau lagu dan kekuatan kami Tuhan. Yes. Dan izinkanlah kami datang untuk menyembah dan membawa syukur kami ke dalam hadirat-Mu Bapa. Sedalam hati kami tahu Tuhan, Kau lebih tahu Tuhan, setiap hati kami. Karena begitu besar kasih-Mu atas kehidupan kami Bapa. Dan sebentar lagi kami akan membawa setiap hati kami, ucapan syukur kami Tuhan, ke dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, Kau melihat hati kami, setiap kerinduan yang kami rasakan. Kami dapat berkumpul dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka ibadah pada hari ini Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan, menyama Tuhan, saudara? Kita bangkit berdiri, kita akan memujikan satu pujian yang mengatakan bahwa Dia Raja.
kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, demi hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, demi hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Agunglah perbuatanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kembali dengan pujian yang mengatakan dengan Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, memegang hidupku
mukaku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, letakkan kuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. katakan bersama-sama. Tak pernah ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesuslah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, bukan berjalan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. ada sukacita Bapak Ibu. Amen. Kalau ada sukacita, berikan tepuk tangan yang meriah buat kita. Haleluya. Masih lanjut? Lanjut memuji Tuhan? Lanjut, ayo. Perangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupmu. Hanya di dalam nama-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga
dengan kuasa-Mu Dia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap kasih setia-Mu yang selalu setia dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Tuhan dari hadirat-Mu. Kiranya pemberian kami ini dapat menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Persembahan kami ini Tuhan kiranya dapat menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan Tuhan kurban ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil kolektor dijalankan, kita akan pujian yang mengatakan tiba saatnya. Tiba saatnya kita berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang turun dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kita berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan,
Tiba saatnya kita akan membawa hati kita kepada Tuhan sebelum kita menerima berkat-berkat firman Tuhan. Mari saya undang sudah jemaat baik berdiri. Kita akan bawa kembali hati kita kepada Tuhan sebelum kita menerima apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang tak terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Katakan Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, dan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. mari kita puji-pujian sekali. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang telah tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Katakan bersama-sama. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, dan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu dan menyertaiku, sampai habis bumi berlalu. Waktu tempat kami serahkan pada Bapa. Dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa.
surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Engkau pimpin kami kumpul kau lagi dalam ibadah. Kami telah memuji Tuhan dan waktu selanjutnya untuk mendengar firman Tuhan. Pimpin kami sampai akhir sehingga pulang kami dibekali firman Allah dan hidup sesuai dengan firman Allah. Roh iblis, roh setan, roh kegelapan yang mengganggu acara ini kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan ruangan ini dan Allah Roh Kudus hadir dan memimpin kami untuk mendengar, untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Pagi ini saya berbicara tentang kekhawatiran, nanti dilanjutkan Budi. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 mulai sampai 34. Susilo kami mau bacakan. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal yang ke-6, pasal yang ke-25 sampai pasal yang ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Iya. Kekhawatiran. Tuhan menghendaki untuk tidak khawatir tentang kebutuhan, keperluan hidup kita selama ada di muka bumi ini. Tetapi hidup harus percaya bahwa Tuhan memelihara saudara siang dan malam, pagi dan petang tanpa batas. Untuk itu Tuhan mengajar kepada kita untuk tidak perlu khawatir. Khawatir itu suatu hal yang menyusahkan, yang merepotkan. Sejak kapan kekhawatiran itu terjadi? Sejak Adam dan Hawa tidak nurut Tuhan, maka hidup di dalam kekhawatiran. Sekarang Tuhan Yesus hadir, walaupun saudara tidak melihat sekarang ada di surga. Dia pesan kepada kita
untuk tidak perlu khawatir, tetapi harus percaya akan pemeliharaan Tuhan, bahwa semua yang hidup di muka bumi ini dipelihara. Burung, bunga bakung dipelihara. Apalagi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah, masa khawatir? Tadi saya katakan, kekhawatiran itu dimulai sejak Adam dan Hawa tidak takut akan Allah. Adam tinggal makan, minum, buah-buahan sudah tersedia, tinggal memelihara dan tidak kekurangan. Tetapi ular itu datang mencobai Adam dan Hawa. Akhirnya bukan nurut Tuhan, tapi nurut ular. Artinya tidak menurut Tuhan. Kalau saudara tidak nurut Tuhan, pasti hidup di dalam kekhawatiran. Tapi kalau nurut Tuhan, tidak hidup dalam kekhawatiran. Karena apa? Dipelihara. Pemeliharaan Allah itu lebih daripada pemeliharaan seorang bapak dan ibu terhadap anaknya. Mengapa mesti khawatir? Karena tidak nurut. Siapa yang tidak nurut Tuhan, pasti hidup di dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesukaran, kesulitan, karena tidak percaya. Pemeliharaan Tuhan itu lebih dari usaha saudara dan usaha saya. Usaha saya, usaha saudara itu usaha manusia. Tetapi jangan khawatir, ini Tuhan berbicara kepada saya, kepada saudara, untuk tidak perlu khawatir, karena beri contoh-contoh yang sudah dinyatakan di sini. Burung-burung, bunga bakung dipelihara. Masa kita tidak dipelihara? Saudara memuji Tuhan, dipelihara. Saudara berbakti sama Tuhan, dipelihara. Tapi kalau tidak memuji Tuhan, tidak berbakti, saudara akan hidup dalam kekurangan. Kalau kekurangan itu kesusahan yang ada, kesulitan, permasalahan, persoalan, bertubi-tubi datang. Untuk itu, hilangkanlah rasa khawatir dengan iman, dengan percaya. Dan ini adalah kehidupan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia pikir dia bisa mencukupi kebutuhannya, tapi ternyata tidak seperti itu. Saya pernah ke Korea Selatan. Di sana ada seorang anak Tuhan bersaksi, dikotori hidungnya, dan akhirnya seluruh Korea Selatan hampir semua jadi Kristen. Karena apa? Percaya, mati percaya, kan hidup. Untuk itu, hal kekhawatiran jangan diulang-ulang kembali, tapi berbakti terus menerus, berbakti dari pagi, siang. Saya selalu berdoa, walaupun saya seringkali katakan saya mau mati, tapi sebenarnya saya tidak takut mati, karena mati itu bukan urusan saya, urusan Tuhan. Urusan saya tidak khawatir. Seandainya mati ke surga, hidup di dunia hanya sementara. Hidup di surga itu kekal untuk selama-lamanya. Untuk itu, saya tidak takut, tidak khawatir. Walaupun saya sering kali katakan, wah mau matinya. Karena sudah tua, umur saya mungkin sudah sekitar 80-an. Walaupun saya tidak tahu lahir di mana, ibu saya tidak tahu dilahirkan di mana, saya tidak tahu, tidak mengerti. Saya kadang-kadang berpikir, di mana ibu saya ini dikuburkan, tidak tahu. Sehingga saya waktu di Madiun, bapak saya, cepat kamu urus surat-surat ini supaya rumah dan pekarangan ini milikmu. Tidak, saya malah pergi ke Surabaya. Di Surabaya saya mengenal Tuhan.
Pertama cuma kenal mengenal, tapi lama-kelamaan saya mulai percaya pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau saudara pada hari Minggu ini datang kebaktian, itu sama halnya memerintah Allah untuk menyediakan kebutuhan saudara, keperluan saudara. Itu yang saudara sodorkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu, walaupun saudara tidak mengatakan apa-apa, Tuhan tahu kebutuhan saudara, kebutuhan istri saudara, kebutuhan anak saudara, masa depan saudara, itu sudah dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mencukupinya. Untuk itu sekali lagi, jangan tidak kebaktian. Walaupun saya nanti mati, Tuhan tidak mati, Tuhan tetap hidup dan memelihara saudara dan menjaga saudara dalam kehidupan ini. Untuk itu sekali lagi, jangan khawatir masalah makan, masalah minum, masalah pakaian. Adam dan Hawa waktu sebelum dosa dibikinkan pakaian dari bulu domba. Ini sungguh Allah tahu. Waktu ditanya, kenapa kamu? Apa sudah kamu? Sudah. Dan nurut Tuhan, nurut kemauannya sendiri, sehingga hidup dalam penderitaan. Sampai sekarang penderitaan itu melanda manusia terus siang dan malam, menderita dan berkeluh kesah. Tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan, tidak ada kelepasan. Selalu mengeluh, bahkan menjadi orang yang medit karena takut tidak makan, karena takut tidak minum, karena takut tidak berpakaian. Apa ada anak Tuhan yang tidak berpakaian? Apa ada anak Tuhan yang tidak minum? Pasti makan, minum, berpakaian, itu diatur sama Tuhan. Bahkan seandainya meninggal saudara, meninggalkan anak dan istri itu dipelihara Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Saya merasakan pemeliharaan Tuhan. Ini dulu tempat ini tidak disopo orang. Untuk itu sekali lagi saya tekan, berbaktilah, percayalah, jangan bimbang, jangan ragu-ragu, jangan tidak kebaktian, harus kebaktian. Walaupun saat tidak ada, Tuhan Yesus ada. 2 atau 3 orang berhimpun, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menolong kita, memberkati kita, mencukupi kita, dan kebutuhan apapun terpenuhi di dalam kehidupan saudara dan saya. Karo percaya Tuhan memberkati. Saya serahkan Budi untuk melanjutkan. Sama doanya. Baik, salam Bapak Ibu. Ya, setiap kita bisa khawatir. Betul ya. Setiap kita bisa khawatir, tidak peduli orang percaya, tidak peduli orang yang tidak kenal Tuhan, semua bisa khawatir. Orang kaya bisa khawatir, malah tambah nemen khawatirnya. Apalagi yang miskin juga khawatir itu ya. Jadi artinya memang kekhawatiran ini bisa melanda semua orang. Suatu keadaan umum yang dialami siapapun yang hidup ya. Basa Jawa ini kemerungsung gitu ya. Betul ya, kemerungsung. Jadi menjalani kehidupan dengan kemerungsung itu ndak enak. Iya kan? Sesuatu yang belum terjadi tetapi sudah ditakutkan. Orang khawatir itu kan begitu. Sebenarnya belum terjadi, tetapi sudah dipikiran ini loh. Oh kayak ngene, jangan-jangan begitu, jangan-jangan begini gitu ya. Kemurungsung hidupnya ya, belum terjadi tetapi sudah
menjadi satu ketakutan, ya. Dengar sesuatu jadi khawatir, ya. Ada berita begini khawatir gitu ya. Baca ramalan khawatir gitu. Ada nggak yang baca ramalan jangan keluar bulan ini ya, misalnya gitu ya. Bintangnya apa? Aquarius gitu ya, jangan makan apa gitu misalnya gitu ya. Nanti jadi khawatir gitu ya. Ya artinya bisa melanda semua orang ya. Yang masih bujang khawatir belum menikah ya, nanti kalau sudah menikah khawatir belum punya anak kan gitu ya. Kalau sudah punya anak khawatir nyekolahkan gimana kan gitu. Itu terus begitu berturut-turut ya. Nanti kalau sudah anak sekolah dan sebagainya tinggal menikmati masa tua, khawatir nanti masa tuanya sing ngopeni siapa gitu ya, nanti sama siapa gitu ya. Ya jadi begitu. Yang khawatir juga, yang kaya juga khawatir hartanya nanti bagaimana gitu ya. Ya, akibatnya jadi gelisah hidupnya, akibatnya jadi cemas ya, apalagi depresi, bahkan ini bisa susah tidur saudara ya, karena kekhawatiran itu membuat kita nggak nyaman ya. Kalau kita membaca tadi ya, perikop tadi ya, memang seringkali yang membuat kita khawatir itu perkara jasmani, iya kan? Yang seringkali membuat kita khawatir kan perkara-perkara yang kelihatan ini. Maka tadi disebutkan makan, minum, pakai gitu ya. Itu jasmani, sesuatu yang kelihatan. Itu yang kita pikir terus akhirnya jadi khawatir. Tetapi sebenarnya firman Tuhan tadi sudah memberikan satu pelajaran buat kita. Dari ayat 25 saja kita sebenarnya sudah mengerti apa yang perlu kita khawatirkan gitu loh. Ya, ayat 25 tadi, karena aku berkata kepadamu jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum, jangan kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak saudaraku, kita bandingkan dengan terjemahan yang lain. Di dalam literal, coba saya bacakan. Bapak Ibu yang punya terjemahan literal boleh dibuka. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu jangan khawatir dengan jiwamu ya, apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, atau dengan tubuhmu apa yang akan kamu pakai. Bukankah jiwa itu lebih utama? Terjemahannya begitu ya. Bukankah hidup itu lebih penting? Itu sebenarnya bukankah jiwa itu lebih utama daripada makanan? Ada yang lebih penting daripada makanan. Jiwa itu lebih utama dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Maka sebenarnya kalau kita mau khawatir itu jangan khawatir perkara jasmani, jangan khawatir perkara makan minum pakai. Khawatirlah akan jiwamu, karena jiwamu itu lebih utama. Nanti kalau mati kemana itu jiwa gitu ya, perkara yang di dalam. Pikiran, perasaan, kehendak itu masuknya di jiwa. Perasaan kita, kehendak kita itu bicara tentang jiwa. Ya, jadi kalau mau khawatir ya khawatirlah tentang jiwamu itu. Jadi maksud Tuhan menyampaikan perumpamaan ini adalah untuk menegur kita, mengingatkan kita dengan pernyataan ini, jangan hanya karena perkara jasmani, hanya karena perkara makanan, karena minuman, karena pakaian, ya karena rumah, karena mobil, karena hal sebagainya yang jasmani. Jangan itu sampai membuat kita itu khawatir. Amin.
Justru yang lebih harus kita khawatirkan adalah manusia yang batin, ya, jiwa itu yang harus kita khawatirkan, karena jiwamu itu lebih utama daripada cuma makanan. Jiwamu itu lebih penting daripada cuma sekedar pakaian. Yang jiwa itu dampaknya abadi, yang jiwa itu dampaknya kekal. Amin. Kalau yang perkara jasmani ya sudah, yang kita punya ini mati ditinggalkan gitu ya. Kita makan kenyang pun habis makan ya sudahlah, ya cuma kenyang ya segitu aja gitu ya. Kita punya segala sesuatu ya cuma gitu loh. Itu perkara yang kelihatan ya terbatas, tidak kekal. Tetapi perkara jiwa ini kekal. Itu yang harus kita khawatirkan. Abadi, dampaknya itu abadi. Ya kalau kita cuma bicara penderitaan, kita bicara tentang sesuatu yang tidak enak, ya semua orang mengalami, saudara. Betul ya? Tidak peduli siapapun, kalau bicara kurang, bicara ya kita menderita, semua ngalami gitu loh. Yang jasmani ini kita ngalami, tetapi mari kita lebih utamakan yang jiwa. Khawatirlah akan jiwamu, itu yang utama. Makanya ayat 33 tadi, carilah dulu kerajaan Allah. Amin. Solusinya apa supaya perkara jiwa ini tidak khawatir? Jadi Tuhan sebenarnya mau bicara bukan cuma khawatir jasmani. Nanti kalau kita tidak paham ini, kita protes, Tuhan aku sudah ke gereja, aku sudah memuji Tuhan, aku sudah berdoa, tapi aku kok kurang, hidupku kok tetap aja kurang Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya tidak bicara yang jasmani, Tuhan itu bicara yang jiwa. Amin. Kalau mau nggak kekurangan kerja, itu cukup gitu ya. Tuhan perintahkan kalau kamu makan kerja, kalau enggak mau kerja jangan makan, kan Tuhan bicara begitu. Jadi kalau kita orientasinya cuma ke gereja supaya diberkati jasmani, supaya aku diberkati, usahaku lancar, salah. Boleh, itu kalau kita berharap begitu boleh ya, tetapi itu tidak utama, bukan yang prioritas. Ya karena yang Tuhan bicarakan di sini, khawatirlah akan jiwamu, itu bicara yang di dalam jiwamu itu loh, rohmu itu loh nanti mau kemana. Maka solusinya cari dulu kerajaan Allah. Amin. Ini loh yang dibawa untuk kekal itu tuh. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya pernah sempat singgung ya, kebenaran di sini bukan berarti kebenaran ini adalah tentang, saya pernah bicara itu dikaiosune ya. Jadi melakukan kehendak Allah. Cari dulu Tuhan dan lakukan kehendak, itu kebenaran. Cari dulu Yesus dan lakukan kebenarannya, lakukan apa yang menjadi kehendaknya, itu yang penting. Maka kita mesti introspeksi diri sekarang, aku sudah begitu belum? Ya. Aku sudah cari Yesus belum dan lakukan kehendaknya atau belum? Kalau belum, pantas kita khawatir gitu loh. Kalau kita tidak hidup menuruti kehendak Tuhan, ya pantas saja khawatir. Ya, Adam dan Hawa itu takut karena apa? Dia melawan, tidak taat sama Tuhan, tidak turuti kehendak Tuhan, maka dia lari. Ya. Jadi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, itu bicara kita cari Tuhan dan lakukan kehendaknya. Amin. Bapak saudaraku, mari kita sama-sama bertumbuh. Mari sama-sama kita belajar ya. Tidak ada orang sempurna, tidak ada orang yang
sempurna dalam hidupnya, semua proses. Tetapi yang penting kita mau belajar. Amin. Kita mau belajar. Ya, arah kita adalah sama seperti Yesus. Itu tujuan kita. Serupa dengan gambaran anaknya, itu tujuan kita. Kalau Yesus saja tunduk sama Bapa, melakukan kehendaknya, dia taat sampai mati, berkata jadilah kehendakmu bukan kehendakku, artinya ada penundukan diri yang luar biasa, ada ketaatan yang luar biasa. Ini yang harus kita teladani. Jadi lakukan kebenarannya, ya. Cari kehendaknya, cari Tuhan, dan hiduplah menuruti kehendaknya. Itu yang Tuhan mau. Maka hidup kita tidak akan khawatir. Amin. Kita bisa sakit, kita bisa ngalami mungkin kurang, tetapi situasi yang demikian tidak akan menggoyahkan iman kita, karena kita punya keyakinan, ada keyakinan hidup kekal. Amin. Keyakinan hidup kekal ini yang membuat kita tidak khawatir. Khawatir akan jiwamu, khawatir akan nasibmu nanti mau kemana. Itu yang harusnya kita pikirkan. Ya, tidak perlu kita khawatir dengan hal yang duniawi, tidak perlu hal yang jasmani. Ya, saya percaya asal kita cari yang rohani, yang jasmani itu ngikuti. Amin. Maka tadi berkata, bukankah tubuh itu yang di dalam, ya, lebih penting daripada apa? Pakaian. Yang di dalam ini, tubuh kita itu lebih penting daripada pakaian. Ini bicara apa? Yang di dalam itu nanti itu apa? Yang di luar itu nanti ngikuti yang di dalam. Ya. Kalau tubuhnya besar kayak Pak Toga gitu, ya, bajunya pasti besar. Ya Pak, ya. Kalau tubuhnya kecil, siapa yang kecil? Saya, ya. Bajunya kecil. Ya, karena tubuh itu apa? Menentukan yang di luar. Amin. Tubuh itu menentukan pakaiannya. Kalau yang di dalam ini baik, ya, kita tidak khawatir yang di dalam, maka di luarnya juga tidak akan khawatir. Amin. Ngikuti. Kalau dalamnya baik, ya, berkat itu ngikuti, yang tampak itu ngikuti. Amin. Maka tidak perlu khawatir. Puji Tuhan, ya. Itu yang saya tambahkan. Jadi tidak perlu lama-lama. Bapak saudaraku, mari kita introspeksi diri kita, ya. Jangan khawatir perkara jasmani, lebihlah khawatir akan jiwamu. Amin. Lebih khawatir akan jiwamu, karena jiwa itu dampaknya kekal. Jiwa itu dampaknya kepada yang abadi, ya. Itu yang harus kita khawatirkan. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Dibantu nyanyi, ya. Jangan kamu khawatir, itu, ya, kita nyanyi itu, ya. Puji Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Jangan kamu khawatir, aku tidak khawatir apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, bunga di badan dia hiasi. jangan kamu khawatir, pelihara. Aku tidak Khawatir apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, aku tidak khawatir, aku tidak khawatir,
Bapa di surga memelihara. Seringkali kehidupan yang kami jalani membuat kami khawatir Tuhan. Kebutuhan hidup kami, makan, minum, pakai kami yang kelihatan secara jasmani seringkali membuat kami khawatir. Tetapi pagi ini kami diingatkan kembali, tidak perlu khawatir akan yang jasmani. Biarlah hidup kami tertuju kepada yang kekal. Perkara jiwa itulah yang abadi, yang harus kami pikirkan. Itu seharusnya yang membuat kami khawatir Tuhan. Maka biarlah hidup kami terus mencari Tuhan, terus mencari Yesus, dan melakukan kehendak-Nya. Sehingga kehidupan jiwa kami terjamin. Kami tidak khawatir lagi, sebab ada kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menabur benih firman. Berikan kesehatan, damai sejahtera panjang umur, penyertaan Tuhan. Setiap kami yang sudah menerima firman ini Tuhan, meteraikan firman ini di hati kami, sehingga kami menjalani dan menapaki hidup kami bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan cukupkan, sebab ketika kami mencari Tuhan, semuanya ditambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang mengalami persoalan keuangan, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Beri pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Nanti hari Rabu ada doa di tempat ini ya, jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian hari Kamis, saya sebenarnya itu punya kerinduan saudara. Hari Rebu itu ya, itu kan doa. Mestinya jadwal kita itu doa puasa. Ya, saya tuh rindu. Ya, misalnya gitu ya, misalnya doa puasa ini Rebu ini, yuk kita puasa. Kemudian kita doanya itu sore gitu, gimana ya Bapak Saudara? Jam 4 sampai jam 5 gitu, 1 jam kita nanti kasih snack, buka puasa bareng-bareng, kan asik ya. Sediakan kopi, sediakan teh gitu, ada snack gitu kan, nanti kita sediakan, kita buka puasa bareng-bareng kan enak ya. Itu kerinduan ya, belum nanti eksekusinya, cuma dalam pikiran saya begitu. Rebu, tapi untuk besok Rebu jam 9 pagi ya, kita ada doa di tempat ini. Karena hari Rebu itu yang datang yang sepuh-sepuh Bapak Ibu Saudaraku. Nah saya berharap ya, yang muda-muda gitu ya, ayo kita berdoa ya, berdoa ya. Karena saya menyadari kalau jam 9 itu ya kerja, saya sadar ya, saya sadar yang bisa ya cuma yang sepuh-sepuh gitu loh. Tapi kalau kita ubah di sore hari, misalnya jam 4 atau jam 5 gitu ya, yang sudah free itu jam berapa, 1 jam aja lah kita berdoa, nanti buka puasa sama-sama gitu loh maksud saya ya, supaya lebih asik gitu loh ya. Itu kerinduan ya, nanti kasih masukan ke saya Bapak Saudaraku, kalau memang setuju ya kita laksanakan. Kemudian Kamis itu nanti komsel keluarga. Kemarin di Budar, Bupati masih masih ke sana. Oh, ya.
Ada yang minta ya? Ada yang minta enggak ya setelah putar? Nanti hubungi saya ya Bapak Saudaraku. Gini aja lah ya. Setuju tidak kalau Komsel Kamis itu saya jadwal? Setuju tidak? Ya. Jadi saya kasih jadwal urut lah, nanti misalnya siapa. Kalau memang tidak bisa, konfirmasi Pak, saya belum bisa, bisa tukar dengan jadwalnya ini, begitu loh. Setuju tidak? Setuju. Nanti yang apa ya? Yang mungkin rumahnya belum bisa dipakai, japri saya, Pak, saya jangan dijadwal dulu, begitu ya, japri saya dulu. Jadi saya nanti mau bikin urutannya supaya setiap minggu saya tidak perlu tanya, saudaraku, ya. Supaya setiap minggu saya tidak perlu tanya di mana, gitu ya. Jadi nanti sudah sesuai jadwal itu, habis sini sesuai jadwal itu. Kalau tidak bisa hubungi, bisa ditukar dengan yang lain, begitu loh maksud saya, ya. Jadi ya kalau bisa kan semuanya bisa kebagian. Ya, Mbak Elki siap ya? Ya Mbak Elki juga siap tuh, sudah oke gitu ya. Aduh, haleluya. Kamis nanti belum ada? Di Pak Joko siap enggak Pak Joko? Oh iya, kalau ditunjuk di sini pasti iya gitu. Ya. Ya, jadi Kamis di tempatnya Mbak Yani ya di Sambiroto. Ya, kita kan juga sudah lama belum ke sana ya. Sudah lama belum ke sana ya. Hari Kamis di tempatnya Mbak Yani Mas Joko di Sambiroto. Ya, jam 6:30 sampai selesai. Hari Jumat nanti ada Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silahkan diantar ya untuk bisa dibekali dengan firman Tuhan ya. Tantangan kita itu berat Bapak Ibu. Anak-anak kecil ini tanggung jawab kita ya. Ya, jangan sampai kita salah nanti mendidik ya, maka gereja membantu setiap Jumat anak-anak ini dididik, dibekali dengan kebenaran ya. Maka silakan diantar ya, tujuan kita baik saudara ya, supaya anak ini bisa kenal kebenaran dari kecil ya. Jadi silakan diantar sehingga mereka nanti bertumbuhnya punya dasar, punya pondasi yang baik ya. Karena tantangannya sangat berat, saya menyadari berat sekali tantangan kita itu sebagai orang tua ya. Ya kita tidak bisa ngawasi 24 jam, biarlah dia terbentuk dengan karakternya sendiri, tetapi yang jelas kita masukkan yang baik di dalam. Amin. Tadi berkata yang di dalam ini akan menentukan yang di luar. Kalau dalamnya baik nanti perilakunya baik. Amin. Hidupnya pasti baik gitu loh. Kalau dalamnya baik ya. Itu tujuan kita. Hari Sabtu nanti youth jam 6 sampai dengan selesai. Ya silakan bergabung dalam komunitas youth yang muda remaja. Dan kita kembali hari Minggu. Ada ibadah umum, mengundang kembali Bapak Ibu Saudaraku supaya bisa bergabung, bisa hadir kembali ya. Minggu depan itu minggu pertama kita ada perjamuan kudus ya. Kita datang, kita menghadap Tuhan, kita akan terima berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Ya, saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudaraku bersama anak istri ya, saudara kenalan untuk bisa bergabung beribadah bersama-sama. Itu yang boleh saya sampaikan menjadi pengumuman kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri. Iya, saya lupa Bapak Ibu Saudara. Kita ini sudah mau Natal ternyata. Sebentar Pak Susilo ya. Bentar Pak Susilo ya. Duduk dulu Pak Susilo ya. Pak Susilo sudah berdiri dia. Wis kangen putune selar mulih. Ya. Kita ini ternyata sudah mau Natal. Ini sudah akhir Oktober mau November, Desember. Padahal Desember kita Natal itu di bawah tanggal 20 gitu loh ya. Jadi ya sekitar tanggal 19-20 lah itulah kita nanti Natalnya di sawahan gini ya. Jadi saya rasa perlu kita bentuk panitianya dari sekarang ya, supaya mulai diurusi gitu ya, supaya mulai berpikir nanti mau seperti apa begitu ya. Bapak saudaraku yang mau jadi ketua silakan angkat tangan. Ada yang mau jadi ketuanya? Mas Susilo berarti sudah berdiri.
Siapa ya yang mau jadi ketua? Pak Toga. Angga siap jadi ketua? Apa Bang Romi? Ayolah tunjuk salah satu ya. Ya. Ayo supaya cepat pulang ini, kalau kita tentukan ketuanya dulu supaya cepat pulang. Bang Romi. Kayak itu. Yang setuju Bang Romi angkat tangan. Yang setuju Mas Angga. Yang setuju Pak Toga. Wah, rupanya itu lebih banyak yang setuju Bang Romi tuh. Ya, Bang Romi siap ya? Siap ya, sudah banyak yang setuju. Nanti dibantu, ya. Nanti Loh, yang ngomong istrinya enggak apa-apa. Nanti diwakilkan sekretarisnya atau bendaharanya begitu, ya. Ya. Siap kan? Siap ya? Siap enggak? Oh, Belinda. Mas Susilo? Oke. Ingin ini oke toh. Angga ya? Tolong ya Angga ya. Ki sapa sing tadi ketuanya ya. Jangan saya, nanti kalau saya nanti sementara Bang Romi ya, sekarang yang banyak yang setuju Bang Romi. Bang Romi nanti dibantu ya. Nanti saya bantu Bang Romi ya. Oke ya. Siap ya? Nanti saya bantu. Tenang aja Bang. Nanti saya bantu ya. Jadi Bang Romi jadi ketuanya, nanti tentukan siapa yang jadi sekretarisnya dan sisi apa aja yang perlu untuk bendahara, untuk untuk dekorasi, untuk dan lain sebagainya. Nanti saya konfirmasi dengan saya bantu orang-orangnya, saya tunjukkan mungkin ini yang lebih kompeten gitu ya. Tapi nanti Bang Romi yang jadi ketuanya. Ya, bendaharanya ada Bu Linda, ada Bu Yeni, sudah bendahara. Kalau sekretarisnya siapa nanti yang perlu catat-catat gitu ya. Perlu humasnya nanti keamanan, silakan nanti dipikirkan konsepnya dulu. Kalau perlu nanti sama saya ya, saya bantu supaya nanti kita kerjakan sama-sama. Itu ya. Ya, jadi ketuanya Bang Romi. Setuju ya? Setuju. Ya, ini sudah setuju semua ini. Itu ya. Dan berkati kita akan, kalau sudah setuju nanti Natalnya sekitar tanggal 19-20 ya, kalau enggak 19, 20, 18, 19 sekitar itulah ya. 21 hari apa? Ya nanti coba saya pikirkan, karena saya juga mesti lihat jadwal teman-teman yang lain yang mungkin mau kita undang. Ya, kita lihat jadwal mereka ya. Itu yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan Natal. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu silakan berdiri, kita akan tutup dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur Engkau sudah menyertai rangkaian ibadah kami pagi hari ini. Awal, pertengahan sampai akhir Tuhan sudah sertai. Terimalah pujian penyembahan kami, terimalah kurban syukur kami, terimalah segenap tubuh jiwa roh kami, bentuk sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Dan firman-Mu yang sudah kami terima itu menuntun langkah hidup kami untuk kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berdoa untuk yang sudah hadir pagi hari ini, Tuhan berkati satu persatu. Engkau Allah yang menyertai kehidupan setiap umat-Mu sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk yang tidak bisa hadir pagi ini Tuhan, yang sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk Bu Gini, untuk Bu Markamah, Mas Bran, berdoa untuk Bu Care, juga Bu Parti dalam masa penyembuhannya Tuhan Engkau terus tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus sembuh
sembuh dengan sempurna. Yang susah Tuhan hibur, yang ada beban persoalan Tuhan buka jalan, yang membutuhkan keturunan beri keturunan, yang membutuhkan pasah hidup beri pasah hidup, yang sekolah berikan hikmat kepandaian masa depan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk bangsa kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati pemimpin yang ada, Bapak Presiden, beserta stafnya, para menterinya, sampai dengan tingkat RT RW, berikan hikmat-Mu, takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjalankan tugas mereka dalam pimpinan Tuhan, mendatangkan kebaikan. Berdoa untuk situasi-situasi sekarang, masa-masa di mana bangsa ini akan mengadakan pemilihan pemimpin presiden Tuhan. Tuhan campur tangan supaya keadaannya baik, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dari kerusuhan, dari pemecah belah, persatuan kesatuan. Kami berdoa bangsa ini ada dalam campur tangan Tuhan. Engkau yang menentukan pemimpin yang terbaik atas bangsa kami, dan semuanya boleh mendatangkan kebaikan pada bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami pulang, kami percaya Tuhan kami pulang dengan berkat-berkat-Mu, dengan penyertaan Tuhan. Engkau memberkati ketika kami masuk, Engkau memberkati ketika kami keluar, Engkau memberkati pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Bahkan seperti janji-Mu, Engkau yang membawa kami terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Itu boleh kami nikmati sebagai bagian dari berkat-berkat atas kehidupan kami. Memberkati rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami, semua dalam pimpinan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan-Mu, tengadahkan wajah-Mu. Mari kita siap terima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah setiap berkat-berkat itu. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.